Ya, Pak. Nah, baik, ini adalah kelanjutan dari materi kita yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, masih berkaitan dengan rangka batang, di mana sebelum UTS kemarin kita sudah bahas tentang metode titik buhul. Nah, ini adalah metode Cremona, di mana ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan metode titik buhul yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, secara umum sih masih sama. Yang membedakan adalah kalau di metode titik buhul kemarin kita menghitung berapa eh, jumlah sigma dari gaya yang ada baik di sumbu S atau di sumbu Y. Nah, kemudian untuk yang di metode Cremona ini yang akan kita hitung itu dengan menggunakan metode grafis. Nah, jadi memang idealnya dengan menggunakan metode Cremona ini kita menggunakan AutoCAD atau menggunakan kertas berskala karena nanti akan ada ukuran yang beda. Nah, jadi maka saya sengaja membuka ya dua tangkapan layar. Pertama di Microsoft PowerPoint, kemudian ini adalah untuk yang AutoCAD supaya lebih mudah nanti dalam penggambarannya. Nah, kita coba bahas sedikit dulu tentang metode Cremona ini seperti apa. Nah, untuk Cremona ini sebenarnya ini adalah nama orang ya yang pertama kali menguraikan diagram atau bentuk dari rangka batang. Nama panjangnya adalah begini, Cremona. Ini merupakan ilmuwan dari Italia. Nah, kemudian pada metode ini skala gambar sangat berpengaruh terhadap besarnya gaya-gaya batang. Ya, jadi memang dalam perhitungan ini kita benar-benar harus menggunakan ukuran dari real. Nah, jadi misalnya panjang sesungguhnya misalnya adalah 5 meter ya. Dan kalau kita gambarkan dalam bentuk kertas skala misalnya menjadi 5 cm. Nah, jadi nanti benar-benar sesuai dengan ukuran yang ada. Jadi memang disarankan untuk tidak menggunakan AutoCAD atau bisa menggunakan kertas skala itu ya yang ada kotak-kotak dan garis-garisnya itu. Nah, di mana nanti panjang garis pada diagram Cremona ini sama dengan besarnya gaya-gaya batang. Jadi memang meleset saja 1 mili nanti dari ukuran yang ada itu tentu nanti akan ada pengaruh terhadap besaran gaya yang terjadi. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah dalam penggambaran diagram Cremona. Yang pertama adalah gambar dengan teliti dan benar semua konstruksi rangka batang. Ini hati-hati dalam menentukan skala gambarnya. Nah, misal kita menggunakan skala 1:100, kita menggunakan skala 1:1000 ya. Dan kalau kita menggunakan skala banding 100, misalnya gayanya 500 kg misalnya, berarti garis yang kita goreskan dalam bentuk grafis misalnya 5 cm. Nah, kemudian yang kedua adalah cek apakah konstruksi rangka batang ini sudah termasuk statis tertentu atau statis tak tentu. Nah, masih ingat kira-kira perbedaan antara statis tertentu dengan statis tak tentu? Nah, dimana kalau statis tertentu ini di mana jumlah perletakannya itu atau tumpuannya itu hanya terdiri dari dua. Tetapi kalau statis tak tentu itu jumlah reaksi perletakannya itu lebih dari 2 atau 3 reaksi perletakan. Sehingga nanti tidak bisa kita menghitung dan menggunakan statis tak tentu dengan menggunakan metode statis tentu. Jadi nanti nggak ketemu dalam menghitung gaya dalam atau pengomennya nanti. Nah, kemudian ketiga adalah beri notasi atau nomor pada setiap batang dan titik buhul. Jadi nanti penomoran ini memang tidak mengikat ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami gambar atau kasus yang akan kita hitung tersebut. Nah, berikutnya adalah gambar gaya-gaya luar atau beban-beban yang bekerja. Nah, cek di sana nanti gaya-gaya luar apa saja yang bekerja sana. Misalnya ada apakah ada beban terbagi rata atau hanya ada beban terpusat atau beban titik nanti di sana. Nah, berikutnya adalah cari reaksi-reaksi perletakan akibat adanya gaya luar dengan cara grafis, artinya dengan melakukan penggambaran berdasarkan dengan skala dari gaya yang ada tadi. Nah, kemudian yang keenam, setelah reaksi-reaksi perletakan diperoleh, misalnya RA-nya sudah didapatkan, RB-nya sudah didapatkan, maka mulailah menggambar poligon gaya dengan skala yang tertutup dan saling kejar. Garis poligon digambar dari garis yang sejajar dengan beban dan batang. Nanti lebih jelas ketika ada contoh soalnya sebentar lagi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah diagram Cremona ini dimulai dari titik buhul dengan dua batang yang belum dihitung. Jadi memang sama dengan yang metode titik buhul yang kemarin ya. Pedomannya pertama adalah harus ada satu yang sudah diketahui nilainya. Kemudian yang kedua, yang akan kita hitung itu batang yang akan kita hitung itu maksimal hanya ada dua. Kalau lebih dari dua artinya kita tidak bisa menghitung dengan menggunakan metode statis tertentu ini.
Nah, kemudian berikutnya apabila batang ini menuju pada titik bohol dan juga yang mempunyai dua gaya batang yang belum diketahui besarnya yang kita bahas tadi. Kemudian juga ada yang tanda positif negatif nanti ya. Maka di sini titik bohol yang apabila arah gaya batang menuju pada titik bohol yang ditinjau, maka batang itu merupakan batang tekan atau negatif. Sedangkan bila arah gaya batang itu meninggalkan titik bohol yang ditinjau, maka batang itu merupakan batang tarik atau positif. Nah, ini sama dengan metode titik bohol yang kemarin. Nah, ini ada sebuah contoh soal ya. Kasusnya seperti ini. Jadi ada beberapa rangka batang, kemudian ada dua buah tumpuan di sini. Sisi sebelah kiri ini adalah tumpuan sendi, yang sebelah kanan ini adalah tumpuan roll. Nah, di mana pada masing-masing titik di atas ini ada gaya masing-masing P1, P2, P3, P4, dan P5, di mana P1 ini sama dengan nilai P5, besarnya adalah 500 kg. Kemudian untuk yang P2, P3, dan P4 masing-masing adalah 1000 kg. Nah, yang pertama dihitung adalah kita hitung dulu reaksi perletakan yang terjadi pada RA dan RB. Nah, ini masih sama dengan yang metode titik pukul pada sebab sebelumnya ya. Jika kasusnya seperti ini misalnya, gambarnya simetris, artinya gaya yang ada sebelah kiri ini sama dengan gaya yang ada di sebelah kanan, maka cukup hitung sekali saja nilai RA-nya, karena nanti akan sama nilai RA dengan nilai RB. Nah, tetapi jika seandainya gaya yang ada di sisi sebelah kiri ini berbeda dengan gaya yang ada di sebelah kanan ini, maka kita mesti menghitung dua kali reaksi tumpuannya. Nah, kemudian di sini sudah diasumsikan untuk nilai masing-masing P-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk menghitung dan di sini sudah diasumsikan ya berapa nilai RA dan nilai RB-nya. Nah, sebenarnya kan caranya juga masih sama dengan kemarin ya. Untuk sigma momen di titik B, arahkan semua gayanya ini menuju ke titik B, tapi di sini untuk jaraknya belum ditampilkan ya. Nah, tapi di sini langsung diasumsikan bahwa nilai RA itu adalah 2000 kg, kemudian RB ini juga 2000 kg ya. Nah, dengan diasumsikan nilai RA dan nilai RB ini, maka kita sudah bisa menghitung besaran gaya dalam terjadi pada masing-masing batangnya. Ini langkah yang pertama adalah kita harus memberikan kode pada masing-masing titik join. Nah, untuk titik join itu dikasih kode huruf, untuk batang dikasih kode angka. Jadi bebas saja, misalnya biasa saja di sini A, di sini B, atau dibalikan itu bisa saja. Atau di sini C, D, E, ini dibalikan juga tidak masalah. Kemudian untuk susunan nama rangka batang juga bebas ya. Misalnya di sini kalau dibikin 1, sini 2, 3, 4, 5 itu bebas saja. Asalkan nanti kita masih mengerti nanti bagaimana yang bisa kita hitung terlebih dahulu. Nah, dari kasus yang ada seperti ini, kita sudah bisa menghitung berapa besaran gaya dalam yang terjadi pada masing-masing batang. Nah, seperti yang di titik buhul kemarin, yang menjadi pedoman adalah cari titik buhul atau titik join yang sudah ada satu yang sudah diketahui nilainya. Nah, kalau kita lihat di sini dari data yang ada ini, titik join yang ada ini titik A, B, C, dan E ini, E sampai A, B, C, D, E, F ini, dari 5 ada 6 ya, ada titik join ini, yang sudah ada nilainya itu adalah titik A dan titik B. Apa yang sudah diketahui? RA dan RB. Nah, kemudian yang akan kita hitung itu maksimal ada 2 batang. Artinya kalau tidak di titik A, titik B kita hitung. Jadi kalau di titik A ini ada RA yang sudah diketahui nilainya, kemudian ada P1 yang sudah diketahui nilainya. Kemudian yang akan kita hitung itu adalah batang 1 dan batang 3. Ini 3. Oh, bukan? Oh, ini 6. Batang 1 dan batang 6 ya di sini ya. Nah, jadi kita ambil titik pertama itu adalah titik A. Nah, di mana oh ini 5 ya, sorry. Batang 1 dan batang 5. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ini batang 5, sorry. Nah, jadi yang titik A ini kalau kita zoom sama dengan metode titik buhul kemarin, ada batang 1, bentuknya miring seperti ini sudutnya 30 derajat ya. Nah, kira-kira sama yang di AutoCAD seperti ini. Ini batang 1, kemudian yang di bawah ini adalah batang 5 atau kita kasih simbol S5 ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada beban titik. Ada beban titik sebesar P di sini.
Coba kita gambarkan di sini. Ini badan titik, kemudian di sini ada nilai RA. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini yang untuk nilai P1-nya, ini untuk nilai RA-nya, cara panahnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini supaya lebih gampang ya, kita menggunakan AutoCAD seperti ini. Ini untuk RA arah panahnya ke atas, untuk P arah panahnya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini untuk P1, ini untuk nilai RA-nya. Nah, kemudian kalau di metode titik buhul kemarin kita menggunakan penjumlahan sigma-sigma gaya ya. Tapi kalau dengan menggunakan metode Cremona ini kita menggunakan secara grafis, artinya dengan melakukan pengukuran secara real. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa nilai P1 ini sama nilainya dengan P5. Masing-masing adalah 500 kg. Kemudian P2, P3 dan 4 masing-masing adalah 1000 kg. Nah, dari P1 ini apa yang pertama kita lakukan? Gaya yang pertama itu adalah nilai RA sebesar 2000 kg tadi. Nah, kalau kita menggunakan skala 1:1000 misalnya ya, maka 2000 itu kita asumsikan misalnya dia 2 cm ya. Nah, seperti ini misalnya. 2 cm, tarik garis pertama dari titik buhul pertama ya, kita mulai dari sini, tarik ke atas sejauh 2 meter, karena tadi nilai RA-nya itu adalah 2000 kg. Kalau kita asumsikan skalanya, kita menggunakan skala 1:1000, artinya garis ini panjangnya adalah 2 cm. Nah, kemudian gaya apa lagi yang secara vertikal ada nilai P1 di sana. P1 tadi 500 kg ya. 500 kg kalau kita skalakan berarti dia hanya 5 mili. Nah, dari ujung sini tarik lagi garis yang ke bawah. Karena P1 ini arah panahnya ke bawah. Jadi dari ujung nilai RA tadi tarik lagi ke bawah sejauh 0,5. 0,5. Sorry, salah. Nah, 2 cm. Nah, dari ini nilai dari RA tadi, kemudian dari ujung sini tarik ke bawah sejauh 0,5. Nah, sehingga dia sudah posisi garisnya sudah mulai berubah ya. Ini titik pertama tadi. Di sini untuk nilai P1-nya. Nah, ini dari titik P1-nya. Nah, berikutnya untuk yang di titik A ada apa lagi? Ada batang S1 dan batang S5. Nah, kalau kita lihat batang S1 ini kan ada sudut sebesar 30 derajat ya. Nah, kita kan belum tahu nih berapa besaran panjangnya. Jadi ambil saja garis miring yang sudah ada sudutnya yang diambil dari sudut 30 derajat dari sini tadi, dari gambar soal awal. Kemudian tarik di posisi ujung dari P1 tadi. Nah, seperti ini, tarik saja garis panjang dulu. Ini untuk batang S1. Kita kan belum tahu nih ya berapa panjang, karena ini yang akan kita hitung. Nah, kemudian berikutnya adalah tarik lagi garis untuk yang S5-nya. Garis yang untuk S5-nya sampai dia bertemu dengan garis ini. Nah, kemudian baru kita ukur berapa panjang untuk S1, berapa panjang untuk S5-nya. Berapa. Nah, itu akan menentukan menjadi nilai gaya yang terjadi pada batang S1, gaya yang terjadi pada batang S2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan titik nodal pertama ya, titik buhul yang kita mulai tadi. Nah, sementara ini batang S1 berada mengarah ke sebelah kiri ini. Artinya dia menjauhi dari titik buhul yang pertama tadi. Maka nilai S1 ini menjadi negatif. Nah, jadi minus S1. Nah, kalau kita ukur ini kan 3 cm ya, 3 cm. Kalau kita kalikan dengan skala 1/1000 berarti 3000 kg. Untuk yang batang S1 tandanya negatif. Nah, untuk batang S5 arah panahnya dimulai dari sini arahkan menuju ke titik awal tadi. Nah, ingat kalau dia menuju ke titik buhul tandanya adalah positif. Kalau dia menjauhi titik buhul tandanya adalah negatif. Nah, dalam hal ini kan yang batang S5 tandanya menjadi positif karena dia menuju ke titik buhul pertama tadi. Nah, sehingga batang
S1 nilainya adalah 3 cm ya di sini. Kalau kita kalikan dengan skala 1/1000 tadi berarti 3000 kg. Nah, kita lihat dari tabel terakhirnya, nah di sini. Nah, ini ya untuk batang AC. Untuk batang AC S1 sama dengan S4. Nah, S1 ini sama dengan S4 sebesar 3000 kg. Nah, ini kan 3 cm tadi ya. 3 cm, kemudian untuk batang S5-nya 2,89 atau kita genapkan menjadi 2,6. Nah, jadi memang untuk penarikan garis-garis grafis ini kalau tidak menggunakan AutoCAD bisa menggunakan kertas berskala. Jadi memang kalau sudah biasa pakai AutoCAD saja karena hasilnya lebih real di sini. Nah, itu sudah yang di batang 1. Nah, begitu juga nanti untuk yang batang berikutnya. Pedomannya tetap sama, harus sudah ada satu yang sudah diketahui nilainya. Nah, misalnya kalau kita pengen cari langsung nih titik F di sini. Artinya kan sudah ada nih S5 sudah diketahui. Tetapi syarat yang kedua tidak masuk karena syarat kedua itu maksimal yang dihitung itu adalah 2 batang. Nah, sementara sih kalau kita ambil titik F yang akan kita hitung adalah batang 6, batang 7, batang 9, dan batang 8, 7, 9, dan batang 6. Nah, ternyata dia tidak masuk untuk syarat itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita ambil untuk batang titik join C, yang sudah diketahui adalah 1, yang akan kita hitung adalah 2 dan 5. Artinya, selanjutnya akan kita hitung adalah titik C. Jadi masih sama dengan yang metode titik buhul kemarin. Nah, ini masih sama ya sebenarnya. Nah, langkahnya juga sama, dimulai dari kita lihat di sini nilai apa yang sudah ada. Nah, di sini kan ada P2 dan ada nilai S1. Nah, di sini ada P2 dan ada nilai S1. Nah, yang akan kita hitung nanti adalah untuk S2 dan S8 ya di sini, S2 dan S8 di sini. Oke. Nah, dimulai dari S1 diambil titik kemiringan dulu. Tadi di sini 3 meter ya, kita ambil ini. Ini untuk yang di titik C ya, kita ambil, kita copy ke sebelahnya. Nah, ini untuk S1-nya, kita mulai dari S1. Kemudian S1 tadi tandanya sudah negatif ya, ini tetap negatif. Kemudian berikutnya ada nilai P2 tadi sebesar, atau kita lihat di awal, P2 sebesar 1000 kg, artinya 1 cm. Kita turunkan dia 1 cm di sini. Dari titik ujung di sini tadi. Turunkan 1 cm karena kita menggunakan skala 1/1000. Nah, berikutnya ada S2. Ada S2 yang juga belum diketahui nilainya. Ini kita copy saja dari S1 tadi. Ini kan kita belum tahu nih panjangnya berapa. Ini kita turunkan di sini. Nah, S2 nilainya minus karena menjauhi dari titik buhul, jadi belum ketemu dengan titik buhul, maka tandanya menjadi negatif. Nah, di sini. Nah, kemudian ada batang S5. Nah, S5 kalau ini kita mirrorkan. Nah, ini kan kita belum tahu nih berapa panjang nilai S5-nya. Kita ambil di sini, kemudian kita ukur di sini panjangnya berapa. Kita lihat S2-nya di tabel minus 2000. Coba kita ukur dengan yang sudah kita gambar. Ternyata tidak sama ya. Oke, berarti di sini salahnya. Nah, karena S1 tadi sudah didapatkan nilainya ya, 3 meter, jadi kita ambil dari sana. Kita cocokkan di sini. Nah, kemudian kita ukur. Kalau kita lihat tabel, 2 meter. Nah, masih ketemu ya. Untuk S2 nilainya 2 meter, ini untuk nilai P2. Kemudian ini untuk nilai S8 ya, kita lihat S8 panjangnya berapa. Nah, S8 1 meter, kita lihat tabelnya. Nah ya,
S8 1 meter. Nah, jadi sudah kita hitung dari 2 titik ini. Ini untuk yang batang batang S1 tadi. Masih sama dari yang bisa diambil dari titik C tadi ya. Minus, hasilnya masih minus. Kemudian ini untuk P sebesar 1000 tadi. Nah, dalam penggambaran dia 1 cm. Kemudian ini untuk S2 tandanya minus karena menjauhi dari titik buhul. Kemudian S8 dia juga minus karena masih menjauhi dari titik buhul. Ini yang kita anggap jadi titik buhul pertama tadi ya. Untuk dimulai dari P. Nah, sehingga 2 titik sudah kita dapatkan, titik A dan titik C. Nah, begitu juga nanti untuk yang titik D dan titik X, langkahnya juga sama. Jadi memang lebih gampang itu bisa menggunakan AutoCAD seperti ini. Nah, kemudian hasil terakhirnya, nah sampai ke titik E, titik B ini juga sama ya, langkahnya juga seperti itu. Saya rasa saya cukup menjelaskan dari 2 titik ini, karena ini memang lebih mudah nanti kamu menggunakan AutoCAD lebih gampang ya. Nah, kemudian ini adalah hasil penggabungan dari 2 buah gambar, dari semua gambar yang ada pada masing-masing titik joy. Misalnya ini untuk yang titik A, titik ini titik C, kemudian berikutnya nanti itu adalah titik D, kemudian ada titik E, ada titik F. Nah, kalau sifatnya dia sudah gambarnya simetris seperti ini ya, kalau gambarnya sudah simetris seperti ini, jadi cukup dihitung sebelah saja, karena nanti hasilnya akan sama seperti ini. Jadi disusun dalam bentuk bisa disusun dengan menggunakan tabel seperti ini supaya lebih gampang ya seperti ini. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan dulu, kita bahas. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Silakan. Ada yang kurang jelas kira-kira? Kalau AutoCAD atau manual bisa nggak, Pak? Kalau dengan manual gampangnya bisa menggunakan kertas skala, kan ada yang kertas skala, ada yang hijau, ada yang biru gitu ya. Itu bisa menggunakan kertas skala seperti itu. Berarti memang metodenya harus seperti itu, Pak ya, digambarkan baru kita bisa dapat hasilnya ya. Ya, betul. Karena kita akan menggunakan skala ya untuk penggambarannya itu. Emang kalau kita pengen mendapatkan enggak. Ya, gimana Pak? Nah, maksudnya enggak ada kayak model ya. Berarti kita cuman ini menggunakan skala aja untuk. Ya, betul. Karena Cremona ini kita menggunakan metode grafis Pak, dengan menggunakan penggambaran untuk mendapatkan besaran gaya dalamnya. Jadi emang dituntut benar-benar teliti. Kalau saya sih nyaranin kalau sudah mengetahui metode ada menggunakan AutoCAD, bagus dengan AutoCAD karena hasilnya lebih pasti ya. Nah, tapi kalau seandainya memang belum ada yang belum mahir dengan menggunakan AutoCAD, bisa menggunakan kertas berskala, tapi memang benar-benar hati-hati menggunakan, karena berbeda 1 mili aja kan. Kalau kita menggunakan 1:1000 aja kan ada 100 kilo tuh Pak, beda gayanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang kalau gambarnya sudah simetris seperti ini, jadi cukup dihitung separuh ini saja ya, karena nanti sama dengan metode buku kemarin, hasil yang sisi kiri sebelah kiri ini akan sama dengan hasil yang ada di sebelah kanan ini. Mungkin ini titik A. Di sebelah aja kita hitung Pak ya. Ya, di sini kan paling F-nya aja nih tambahannya, karena ada ini kan batang 7 yang belum diketahui nanti dengan batang ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, gambar ini bisa dijadikan dalam satu kesatuan, Mbak. Ini titik C digabungkan dengan titik A, gabungkan dengan titik C, titik B, titik F, dan lain sebagainya. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan kalau langsung seperti ini kan kita jadi bingung nih Pak, ini cara ngitungnya seperti apa. Jadi sini sudah ada tahapan-tahapannya, dimulai dari batang berapa, dari awalnya batang berapa, ujungnya batang berapa. Nah, kemudian ini rekapan dari
gaya dalam yang terjadi pada masing-masing batang. Nah, Nah, kalau yang ini memang udah ketentuan tuh gimana nih Pak? ya, Atau sesuai dengan ukuran? yang mana Pak? Ini tabel ini Pak. Ya, tabel ini dari yang kita gambarkan tadi Pak. Sudah pas dia kan. Nah, misalnya di Oh, dari hasilnya kita gambarkan ya? ya, Oh, ini bukan. kan, ini kan sudah ada nih dalam nama batangnya, batang S1 dan batang 4 nih. Ini batang S1-nya 3 cm Ya. kan hasil pengukuran kita nih. Berarti dia 3.000 kg kan. Mengenai tanda kan sudah kita jelasin juga tadi itu. Ya. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Berarti ini tabel dari hasil gambar kita nih Pak ya? Ya, betul. Jadi supaya lebih gampang begitu sudah digambar gini langsung keluarkan Pak ukurannya berapa. Kemudian tinggal dikalikan dengan skalanya. Itulah besaran dari gaya yang terjadi pada batang tersebut. Ya, Pak. Oke, ukurannya itu Pak ada ketentuan ya Pak? Nah, ukuran ini berdasarkan dari gayanya Pak. Jadi memang pertama kan harus kita pastikan adalah harus ada satu yang sudah diketahui nilainya. Nah, kalau kita ambil titik A ini kan yang sudah ada nilainya ada nilai RA dan nilai P ini Pak. Nah, sehingga inilah yang bisa kita mulai untuk perhitungan titik join pertamanya. Nah, kemudian yang akan kita hitung itu adalah maksimal ada 2 batang. Kalau lebih dari 2 batang kita nggak bisa hitung pada titik itu. Artinya kita mesti mencari titik yang lain yang maksimal hanya ada 2 batang yang akan kita hitung. Nah, jadi emang penentuan pengukuran ini benar-benar harus teliti. Kalau tidak menggunakan kertas skala yang kotak-kotak itu, bisa menggunakan AutoCAD supaya nanti hasilnya benar-benar valid seperti ini, lengkap seperti ini. Karena beda 1 mili saja kalau kita menggunakan 1/1000 skalanya, itu sama dengan 100 kilo. Pak. Jadi kalau kita aplikasikan ke perencanaan lebih detail lagi tentang tulangan, itu kan nanti besar sekali selisihnya nanti Pak. Kalau saya nyaranin memang lebih bagus menggunakan AutoCAD, tapi kalau memang masih ada kira-kira belum paham bisa menggunakan kertas berskala. Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau gambar sebelahnya itu Pak, itu dari mana Pak? Ada juga ini Pak ya? Yang mana Pak? Tanda ukurannya. Gambar sebelahnya itu Pak. Yang di itu memang udah ada ukurannya. Ini? Yang ini di AutoCAD. Bawah merah. Ya itu AutoCAD Pak, sebelah kanan itu. Nah, ini kita yang gambarin Pak. Kanan. Nah, ini kita gambarin dulu, kemudian baru kita ambil dimensi ukurannya, baru keluar nanti hasilnya. Itulah besaran gayanya Pak. Ukurannya dari mana Pak dimensinya Pak ya? Nah, pertama kan kita misalnya titik A dulu nih Pak. Kita ambil di nilai RA-nya nih. RA tadi kan nilainya 2000 kg, kita tarik garisnya 2 cm karena kita menggunakan 1/1000 ya skalanya. Tarik garisnya 2 cm, kemudian lihat gaya apa lagi, misalnya ada P1. P1 tadi kan besarnya kan 500 kilo tuh. Kalau kita jadiin skala 1/1000 berarti dia 5 mili. Kemudian turunkan lagi dia 5 mili. Nah, kemudian untuk yang ini ambil garis kemiringan dari ini. Ini kebetulan 30 derajat nih Pak sudutnya. Ini kebetulan saya sudah ambil dari AutoCAD 30 derajat nih, tinggal saya tarik di sini. Ini belum dapat ininya Pak, belum ketemu berapa panjangnya di awal tadi, termasuk di batang S5 ini juga belum ketemu. Begitu sudah ketemu garis S1 dengan S5 ini ditentukan, baru ditentukan Pak, dikeluarin untuk ukuran dimensinya. Dan inilah yang menentukan besaran gaya yang terjadi pada batang S1 dan batang S5. Dan ini sudah saya rekam. Berarti ini Pak ya? Ya Pak. Berarti untuk panjang ini dia dari satuan kilo kan? Ya, betul. Kilo ya? Ya, kebetulan di contoh soal kita kan kilo Pak. Jadi baru kita ya dikalikan nanti dengan skala. Jadi hasil penggambaran di sini ini bukan 300 ya Pak ya. Ini kan 3 cm nih kita ukur tadi. Nah, 3 cm dikalikan dengan skala 1/1000 berartinya batang S1 ini gayanya adalah 3000 kg. Kita lihat tabel tadi. Nah, ini kan sama dia Pak. Batang S1 sama dengan S5 3000. Mengenai tanda itu sudah dijelasin di awal ya Pak ya. Supaya lebih gampang, nanti saya coba share lagi. Jadi ini satuannya bukan senti? Bukan. Jadi kalau di penggambaran AutoCAD ini kan senti Pak. Kalau kita pengen jadikan dia dalam bentuk kebesaran gaya, kita kalikan dengan skala. Misalnya kita menggunakan 1/1000 tadi, berarti 3000 kg. Nah, seperti itu. Oke, cukup kira-kira Pak. Nanti saya share link videonya ya Pak ya, supaya Bapak bisa mengulang lagi.
Iya Pak, baik Pak. Oke. Baik Pak, baik Pak. Nah, baik, terima kasih hadirin Bapak. Jangan lupa absennya nanti diisi ya Pak ya. Iya Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.